Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam doa keluarga hari ini. Mari kita saat seduh sejenak sebelum kita memulai doa keluarga kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya, Tuhan, pasti ada berkat baru yang Kau berikan kepada kami setiap pagi. Berkat itu tidak harus besar, tapi kami mau menghargai berkat-berkat Tuhan yang kecil sekalipun, sebab kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Kami mau Tuhan pimpin dan Tuhan bentuk. Kami mau mengalami pemeliharaan dan pembentukan Tuhan itu. Tolonglah kami Tuhan dalam hari-hari kami, di mana kami sekarang merasakan situasi yang berat. Tapi satu hal yang pasti, Engkau menjanjikan kekuatan bagi anak-anak-Mu. Karena itu, biarpun kami merasakan hari-hari ini berat, menjemukan, membosankan, jenuh, dan membingungkan, ada hal-hal yang mengecewakan, tapi kami mau pegang teguh janji Tuhan yang setia, yaitu Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekali lagi dalam edisi Doa Keluarga tanggal 31 Juli 2020. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dan kalau saat ini kita mungkin dalam keadaan yang kurang baik, saya berharap dan kita semua terus berdoa supaya Tuhan memulihkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami kesakitan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saat ini saya ambil yaitu dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan
Yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Lagu yang kita pujikan tadi kiranya semakin meneguhkan kita bahwa Tuhanlah yang adalah perlindungan kita dan juga adalah dasar kita untuk berpengharapan ketika menghadapi badai. Hari ini kita akan belajar dari badai, Bapak Ibu. Apa itu badai? Secara sederhana kita bisa mengartikan badai sebagai bentuk gangguan yang datang berupa angin keras disertai dengan hujan, petir yang menyambar, atau kalau di lautan misalnya, maka badai akan datang disertai dengan ombak besar dan angin ribut yang besar pula. Badai memiliki daya rusak yang besar. Itu sebabnya kita tidak mau menghadapi badai. Begitu pula dengan badai kehidupan kita manusia. Badai kehidupan seringkali merusak ritme keseharian kita. Merusak apa yang kita bilang normal menjadi tidak normal. Seperti keadaan saat ini, Bapak Ibu. Kita sering mengasosiasikan keadaan saat ini dengan badai yang sedang menerpa umat manusia. COVID-19 membuat banyak orang, termasuk saya, takut, merasa tergoncang, dan bingung bagaimana seharusnya kita meresponnya. Kita sadar bahwa sebagai manusia, selama kita masih hidup di dunia, kita tentu akan tetap menghadapi badai kehidupan. Namun, di saat yang sama, dalam tanda tanya yang besar, kita juga perlu berpengharapan bahwa badai ini pun akan berlalu. Bagaimana sebagai orang beriman kita melihat badai? Saya memberikan 3 poin yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita perlu melihat bahwa badai datang untuk pergi. Badai itu bersifat sementara. Ia tidak permanen. Itulah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang beriman. Badai memang datang secara tiba-tiba, tetapi badai tidak pernah menetap. Pertanyaannya bagi kita semua, lalu akan jadi apakah kita setelah badai tersebut datang? Apakah kita akan menjadi lebih baik atau justru hancur? Apakah setelah badai kita menjadi lebih kuat atau justru menjadi semakin lemah? Yang kedua, Bapak Ibu, badai menyingkapkan kelemahan kita. Dalam bacaan kita saat ini, Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa nanti akan datang hujan, banjir, dan angin yang besar yang bertujuan untuk menguji akan bangunan yang telah kita bangun. Sudah seberapa kuatkah dasar yang kita letakkan pada bangunan kita? Apabila kita membangun bangunan itu pada fondasi yang kuat, dengan material yang baik pula tentunya, harusnya kita tidak perlu takut dengan bangunan yang sudah kita bangun, dengan badai yang akan datang ke depan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa bangunan yang kita bangun tidak memiliki fondasi yang kuat atau dasar yang teguh, tentunya kita kemudian harus khawatir dengan badai yang akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu dengan sungguh-sungguh menyadari, sudah benarkah fondasi iman kita sebagai orang Kristen saat ini? Apakah sudah sungguh-sungguh menancap pada kebenaran firman, atau justru hanya menancap pada kesia-siaan? Itu yang digambarkan oleh ayat yang kita baca saat ini. Ketika bangunan hanya menancap pada pasir yang lembut.
Hal ini tentu mengantarkan saya juga pada poin yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu bahwa badai adalah agen perubahan. Badai yang datang, Bapak Ibu, dan tentunya akan merusak, memaksa kita, memaksa banyak orang untuk berubah. Kita punya dua pilihan. Apakah kita mau berubah sebelum badai itu datang, atau berubah setelah badai itu datang dan memporak-porandakan hidup kita? Sebagai gereja, Bapak Ibu, gereja Tuhan ditantang. Kita juga menemukan keadaan di mana kita dipaksa untuk berubah dalam keadaan yang saat ini terjadi, di mana kita harus menemukan bentuk pelayanan baru secara digital. Apakah sebagai gereja kita mau fokus pada bagaimana bentuk pelayanan yang konservatif, atau bentuk pelayanan, atau kita berusaha mencari cara-cara relevan yang terbarukan dalam menjalankan pelayanan kita tanpa tentunya kehilangan identitas gereja yang sejati. Itu sebabnya kita lakukan dengan upaya yang tidak mudah. Perlu ada kerja keras, perlu ada pengorbanan, perlu ada hati-hati yang mau terpanggil dan mau melayani dengan sungguh-sungguh. Atau dalam hidup berumah tangga, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita di kantor, di sekolah, atau misalnya aktivitas keseharian kita juga kemudian dituntut untuk berubah. Ada banyak orang yang kemudian, kalau kita lihat saat ini, semakin peduli terhadap kesehatannya. Banyak orang yang kemudian berolahraga, banyak orang yang kemudian berjemur pada jam-jam tertentu, bersepeda, makan makanan yang sehat, mencuci tangan, dan yang lain-lain. Semua itu dilakukan dengan satu pengharapan, yaitu bahwa semua kita berharap agar kita semua tetap sehat dan terus dilindungi dalam menghadapi situasi badai saat ini. Hari ini kita diingatkan 3 hal. Bahwa pertama, badai datang untuk pergi. Badai datang untuk pergi. Yang kedua, badai datang untuk menyingkapkan kelemahan-kelemahan kita. Sudah seberapa kuatkah kita di hadapan Tuhan? Dan yang ketiga, badai datang sebagai agen perubahan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap beriman dan terus berpengharapan bahwa semuanya ini akan terus dan akan berlalu. Dan di saat yang sama, kita juga mau berubah, menempatkan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita semua. Saya harap Bapak Ibu semua belajar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena kami belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kami. Kami belajar untuk berani berubah. Kami mau belajar untuk bisa melihat pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Bahwa badai yang kami alami dalam kehidupan kami tidak ada untuk datang selama-lamanya, tetapi ia akan pergi dan berlalu dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah kami mempersiapkan diri kami, Tuhan, menempatkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa firman Tuhan adalah fondasi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa. Yang pertama, kami mau berdoa bagi acara konser dari rumah GKI Delima yang akan dilaksanakan pada hari Jumat ini, Tuhan. Semoga acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Mari kita menaikkan doa syafaat kita.
kedua, mari sama-sama kita berdoa bagi persiapan ibadah minggu yang dilakukan secara streaming dan rencana pembukaan gedung gereja agar berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Yang ketiga, sama-sama mari kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberikan kekuatan dan hikmat jalan keluar dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini diberitakan pada COVID-19, Tuhan, setiap orang yang terkena dampak, baik yang menggunakan PHK, yang Yang keempat, mari kita berdoa bagi mereka yang dirawat dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan atau sakit penyakit yang lain agar diberikan kesembuhan. Kita berdoa buat para dokter, tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar lancar dan segera ditemukan. Kita berdoa. Dan saat ini mari sama-sama kita naikkan pergumulan-pergumulan pribadi kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan doa-doa yang kami naikkan. Kami secara khusus saat ini mau berdoa buat orang-orang yang telah membantu kami Tuhan, menolong kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan kehidupan mereka, Engkau memberkati akan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka Tuhan, agar mereka selalu ada dalam penyertaan-Nya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin hari ini berbuat salah kepada kami atau menyakiti hati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan juga kami memberkati akan mereka Tuhan. Jika mereka telah berbuat salah Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni akan setiap kesalahan mereka. Berkati kehidupan mereka, berikan mereka berkat, damai sejahtera, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Atau mungkin misalnya Tuhan, kami juga menyakiti hati orang lain, kami mohon ampun ya Tuhan, agar kami bisa memperbaiki diri kami, dan juga kami bisa segera menyelesaikan permasalahan yang ada dengan orang tersebut. Terima kasih banyak Tuhan.
untuk doa-doa syafaat yang kami naikkan, dan kami mau tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan tutup doa keluarga hari ini dengan membawa firman itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita. Kita juga mau menyanyi dari Kidung Jemaat 440 kembali dari bait 3 dan 4. Biar badai menyerang. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga pada saat ini. Ingat selalu bahwa di badai taufan dunia, Yesuslah perlindungan kita yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.